Nah, tema kali ini kita akan memfokuskan membahas tentang intentions. Intentions itu apa ya? Intentions itu maksud kita untuk melakukan sesuatu di masa yang akan datang atau tujuan yang ingin kita capai. Kalau udah penasaran gimana cara menyampaikan intensi kita dalam bahasa Inggris yang baik dan benar, langsung aja kita lihat materinya. First thing first, let's define what intention is. In daily life, it's common for us to tell other people about our intention or plan to do something in the future. Ini yang penting ya. Jadi, di dalam kehidupan sehari-hari, kita tuh biasanya bisa bercerita ke orang lain tentang intention kita, atau tujuan atau maksud kita, atau rencana kita yang akan kita lakukan in the future, di masa yang akan datang. Nah, apakah cuma kita yang bisa bertanya tentang intention atau bercerita tentang intention kita kepada orang lain? Well, ternyata we also frequently ask them. Nah, kita biasanya tanya nih ke mereka, atau they ask us about that, atau mereka juga bisa nih nanya ke kita tentang rencana kita. Misalnya gimana ini? Contohnya, misalnya minggu depan mau ada tanggal merah. Nah, kita bisa nih nanya ke teman kita, kamu minggu depan mau mengisi tanggal merahmu dengan ngapain? Atau mereka juga bisa nanya ke kita kan, rencana kamu minggu depan pas tanggal merah kamu mau pergi kemana gitu ya. Jadi kedua belah pihak, baik kita maupun orang lain, itu bisa mengekspresikan intention atau rencana yang akan kita lakukan di masa yang akan datang. Gimana caranya ya kalau dalam bahasa Inggris mengekspresikan intention? For telling intention or plan in English, we can use be going to plus simple verb and also would like to plus simple verb. Ada dua cara yang paling common, paling sering digunakan untuk mengekspresikan intention, yaitu pakai be going to plus simple verb sama would like to plus simple verb. Ini maksudnya gimana sih, Miss? Nah, kalian harus cek yang tabel ini. Pertama, kita lihat nih ya, yang be going to plus simple verb. Be-nya kenapa di sini di dalam kurung ya, Miss? Oke, kalian harus ingat dulu pelajaran pronoun chapter 1 kemarin. Di subject pronoun kita punya I, we, you, they, he, she, it. Nah, ini subject pronoun ini dia punya to be yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Misalnya kalau I to be-nya am, we, you, they pakai are, he, she, it pakai is. Kalau kalian lupa tentang to be ini mislink di card kanan atas, jadi kalian bisa cek dulu video itu, jadi bisa lebih paham tentang to be. Nah, jadi gimana sih kalau be-nya di dalam kurung? Maksudnya kalau yang mengekspresikan intention tersebut adalah saya, berarti kata-katanya adalah I'm going to titik-titik. Kalau she misalnya berarti she is going to titik-titik. Jadi be-nya ini berubah sesuai dengan pronoun-nya yang ada di depan. Seperti itu. Nah, terus kan tadi udah ya nih ya be-nya, be going to, udah oke. Sekarang ke simple verb-nya. Simple verb atau selalu dalam verb 1 tanpa imbuhan s atau es. Maksudnya gimana sih, Miss? Biasanya kalau he, she, it kan kalian dulu di SMP sering denger ya, misal kata it gitu ya. Kalau he, she, it itu ada s-nya nih, it's gitu kan. Tapi kalau pakai be going to di depannya, ini nggak boleh ada s-nya. Jadi misalnya she is going to eat she is going to eat fish next week misalnya. Nah, kayak gitu. Nggak boleh ada s-nya lagi gitu ya. Jadi langsung tipe pertama verb one tanpa s atau es. Oke, itu untuk yang be going to. Sekarang tadi kan ada dua tipe pakai be going to, ada juga yang pakai would like to. Sama sebenarnya prinsipnya, would like to ini untuk pronoun apapun I, you, they, he, she, it itu semuanya nggak berubah ya, langsung pakai would like to diikuti sama simple verb sama aja. Jadi kayak I would like to eat fish next week, she would like to eat fish next week gitu ya, sama. Jadi nggak kalau yang tadi be going to be-nya berubah-ubah sesuai pronounnya, kalau pakai would like to itu sama semua untuk semua subject pronoun dan diikuti sama ini ya verb one. Terus, Miss, what are the differences sekarang between the be going to sama would like to? Ada nggak sih bedanya pakai be going to sama would like to kok sampai dipisah untuk mengekspresikan intention? Ternyata ada loh. Kita bahas satu-satu ya. Kita ke be going to dulu.
be going to is used to show prior plan. Oke, ini penting sekali. Kita pakai be going to untuk kalau kita punya rencana sebelumnya. Kita udah merencanakan akan melakukan apa di masa depan. Nah, itu pakainya be going to. Contohnya nih, I talked to Bob yesterday. He is tired of taking the bus to work. He is going to buy a car. That's what he told me. Oke, kita artiin nih kalimat ini. Saya kemarin ngobrol nih sama Bob. Dia udah kecapean, lelah banget setiap hari harus kerja naik bis dulu gitu kalau mau ke tempat kerjanya. Nah, he is going to buy a car. Dia berencana untuk beli mobil. That's what he told me. Itu yang dia katakan padaku. Nah, kenapa pakai be going to? The speaker knows Bob intention to buy a car. Nah, karena si yang ngomong ini, si I di sini, itu tuh tahu keinginannya Bob untuk membeli suatu mobil baru. Bob made the decision in the past and he intends to act on this decision in the future. Bob itu udah memutuskan dia pengen belinya di waktu lampau kan. Kenapa di waktu lampau? Karena ada kata yesterday, kan lampau. Tapi maksudnya dia mau beli mobilnya itu kan nanti belinya di masa yang akan datang, misalnya besok atau minggu depan, seperti itu. Makanya intentionnya dia merujuk ke masa depan. Tapi yang paling penting harus digarisbawahi di sini adalah Bob itu kan berencana, makanya kalau pakai plan itu pakainya be going to. Terus kenapa ini to be-nya kok katanya bukan be tapi jadi is? Karena ini adalah he. Ingat yang di slide yang tadi, kalau he berubahnya jadi be-nya berubah jadi is. It jadi is, you jadi are. Very good. Terus diikutin verb pertama, by. Bukan buys ya, tapi by tetap tanpa s atau es di sininya. Oke, jadi ingat kalau be going to itu merujuk ke prior plan, rencana. Terus gimana ya kalau formnya, bentuknya di kalimat positif, negatif, dan kalimat tanya? Kita cek ya. He is going to buy a car. Dia mau membeli mobil baru. Kalau kalimat positif ini seperti ini ya. Jadi to be terus tambah be going to plus verb one, simple verb. Kalau jadi kalimat negatif, kan biasanya kalau kalimat negatif ada not-nya tuh. Nah, tinggal not-nya ditaruh setelah to be. Jadi he is not going to buy a car. Dia nggak mau nih beli mobil baru misalnya. Jadi be not tambah going to tambah simple verb atau verb one. Kalau di kalimat tanya, tinggal to be-nya aja nih, pindah ke depan. Jadi be baru subjeknya. Subjeknya di sini adalah he, terus going to tambah by atau verbnya, verb one. Gitu ya polanya ya. Ini harus paham, amat sangat paham perubahan posisi. Pokoknya kalau be going to di kalimat positif tinggal to be-nya yang berubah, terus diikuti verb 1. Kalau di kalimat negatif tinggal setelah to be ditambah not, tetap diikuti verb, tinggal diikuti sisa kalimat ya. Jadi ini cuma kalimat positif ditambah not aja gitu kalau yang kalimat untuk kalimat negatif. Sedangkan untuk kalimat tanya, to be-nya pindah ke depan, terus subjeknya apa, kemudian going to dan sebagainya itu mengikuti. Next, setelah kita bahas tentang be going to, sekarang kita bahas yang would like to. Ternyata ada 3 posisi nih kalau would like to. Would like to is used to show what you would be interested in doing. It's more about willingness to do something. Or in other words, would like is a polite way to say I want in English. Nah, ini kata kuncinya. Jadi would like to itu sebenarnya lebih menunjukkan saya ingin, tapi lebih sopan gitu loh dalam bahasa Inggris. Misalnya saya ada telepon nih, terus kamu bilang, ini siapa yang mau ngangkat? Saya mau deh, boleh saya yang ngangkat. Nah, itu kan saya yang mau. Itu menunjukkannya pakai would like to daripada pakai I want boleh sih, cuman nggak terlalu sopan gitu ya. Lebih sopan kalau kita pakai would like to. Kayak gitu. Contohnya nih, I would like to answer that question. Nah, ini kan keinginan saya untuk menjawab pertanyaan itu. Makanya pakai would like to.
Terus tetap ya diikuti simple verb. Ini verb one. I would like to answer that question. Terus, because would is a modal verb, it doesn't change for he or she or the third singular pronoun. Ini kasusnya tadi Miss udah jelasin di atas ya. Kalau mau I, we, you, they di depan sini tetap diikuti would, tidak berubah ya. Kalau tadi be going tuh berubah mengikuti subjeknya, kalau ini enggak. Jadi she would like to call him first. Kalau I di sini ya tetap I would like to call him first. Sama aja. Terus yang ketiga, you can abbreviate the word would to petik D ini ya. Jadi kalau kalian nemu kalimat misalnya kayak gini, I'd like to go shopping. Nah, ini ada petik D kan di sini. Petik D di sini itu sebenarnya adalah would, tapi disingkat. Gitu ya. Sama artinya. I'd like to go shopping. Ini polanya tetap mengikuti would like to yang diikuti verb one. Makanya ini go-nya adalah tipe pertama. Kayak gitu. Ini bentuknya kalau would like to. Gimana ya? Yang pertama kita lihat yang kalimat positif dulu. Bella would like to cook for dinner tonight. Bella ingin, ingat ya artinya mau dan ingin memasak untuk makan malam ini gitu ya. Would like to. Jadi ada kata would like to tambah verb one. Nah, yang kedua, yang tipe negatif. Ini biasanya banyak yang salah nih. Cara yang benar adalah Bella wouldn't like to cook for dinner tonight. Jadi kata N petik T di sini adalah maksudnya not ya. Kata tidaknya itu ditaruh setelah would. Kenapa? Karena would adalah modals. Kalau kalian lupa tentang pelajaran modals, Miss juga akan link di card kanan atas tentang modals. Kalian bisa cek pelajaran tentang modals dan gimana membuatnya dalam kalimat negatif. Pokoknya intinya kalau kata negatif itu kalau ada modals, not-nya setelah modals, bukan setelah like di sini. Oke, ini pasti biasanya banyak yang salah. Jadi harusnya setelah modalsnya. Bella wouldn't like to cook for dinner tonight. Oke. Terus kalau kalimat tanya gimana? Kalimat tanya prinsipnya tinggal modalsnya aja pindah ke depan kayak gini. Would terus subjeknya apa? Subjeknya Bella kan di sini. Modals terus subjek. Terus like to, terus verb one-nya dimasukin aja. Would Bella like to cook for dinner tonight? Seperti itu polanya, jangan sampai kebalik-balik ya. Nah, sekarang setelah kita mempelajari tentang bedanya tadi be going to dan would like to, kalau be going to inget ya, itu menunjukkan plan. Kalau would like to menunjukkan willingness atau I want in polite way in English. Sekarang ada nih suatu percakapan yang menunjukkan kapan kita jadi pakai be going to sama pakai would like to. Kita lihat yuk sama-sama ya untuk mengekspresikan intention. A long weekend is coming. Riri, Santi, and Bayu are talking about their plans. Jadi minggu depan nih mau ada long weekend, ada tanggal merah gitu ya yang jadi weekendnya lebih panjang gitu kan. Nah, si Riri, Santi, dan Bayu itu mereka lagi membahas tentang rencana mereka nih untuk menghabiskan long weekendnya. Apa ya yang mereka katakan? Yuk kita lihat ya. Riri, it will be a long weekend soon. Do you have any plans? Long weekend akan segera kita temui nih. Kamu ada rencana nggak? I'm not sure. I don't have any idea yet. I think I might stay at home. Aku nggak yakin sih, aku belum ada ide. Mungkin aku bakalan di rumah aja gitu, kata Santi. Terus Bayu nanya nih, stay at home? Well, you could do something more interesting. Cuman mau tinggal di rumah aja. Ya ampun, kamu bisa melakukan hal-hal yang lebih menyenangkan loh daripada cuma di rumah aja. Terus Santi bilang, so what about you Bayu? Do you have any plans? Santi nanya, kalau kamu gimana Bayu? Kamu ada rencana? Bayu ngomong, definitely, tentu aja. My dad and I are going to go fishing. Ayah saya dan saya berencana untuk memancing. Oke, kita lihat, ini penting banget. Kenapa pakainya be going to di sini? Karena ingat rujukannya, plan sudah ada rencana sebelumnya.
Mereka sudah berencana mau memancing pas long weekend. Gitu ya. Makanya pakainya be going to. There is a prior plan. Terus seperti biasa, kenapa di sini to be-nya are? Karena my dad and I. Ayah saya dan saya. Itu pakainya are. Kalau kalian masih bingung tentang to be, ingat cek pelajaran tentang to be di English Minute chapter 1 itu ada bahkan. My dad and I itu to be-nya pakai are karena dua orang. Bukan, kalian jangan lihat cuman I-nya aja loh ya. My dad-nya tuh juga subjek kita gitu di situ. Jadi pakainya are going to go fishing. Ini satu kesatuan ya. Go fishing itu verb one. Wait. Go-nya itu kan tidak diikuti s atau es. Lanjut. Fishing? Are you going to go fishing in the river near your house? Hah, mau mancing? Kamu are you going to go fishing? Ini ingat be going to yang di dalam bentuk kalimat tanya ya. To be-nya pindah ke depan, are, terus karena subjeknya you makanya tadi dia pakai are. Going to go fishing, sisa kalimat ya. To be-nya pindah depan, terus you sebagai subjek, terus jadi going to go fishing in the river near your house, di sungai dekat rumah kamu, gitu ya dia nanyanya. Go fishing tetap verb tipe pertama, simple verb, masih sesuai rumus. Bayu ngomong, no, we plan to go fishing in a lake near my uncle's house. Enggak, kita mau mancingnya itu di danau dekat rumah paman saya, kayak gitu. Would you like to come with us? Nah, ini pertanyaan. Kamu mau ikut kita? Ini menanyakan willingness, makanya pakai would like. Ingat, would karena ini bertanya, modalsnya taruh depan. Would-nya di depan, tambah subjek, subjeknya you kan tadi, dia kan nanyain ke kamu mau ikut, gitu kan. Nah, itu subjeknya di sini. Tambah like, sisa kalimat dia like to dan come. Come-nya di sini sebagai verb one. Seperti itu. Would you like to come with us? Kamu mau ikut kita? Ini tipe kalimat tanya dari would like. Next, nanti ngomong nih. Fishing, that sounds great, but I would rather stay at home than go fishing. Mancing, ya kedengarannya oke sih, tapi I would rather itu saya lebih memilih gitu ya. I would rather stay at home, saya lebih milih di rumah aja lah daripada memancing. Kayak gitu. Would rather ini termasuk models ya. Kalau kalian pengen tahu tentang penggunaan models would rather, komen aja di bawah. Nanti mungkin kapan-kapan Miss bisa buatkan versi lengkap dari semua models in English kayak gitu. Terus Bayu, what about you Riri? Bayu nanya kan, what would you like to do on the long weekend? Apa yang mau kamu lakukan pas long weekend? Si Bayu nanya sama Riri. Nah, ini sama prinsipnya ya, meskipun ada what di sini adalah question word namanya. Kata tanya, apa gitu kan artinya. Tapi prinsipnya sama. Kalau dalam kalimat tanya, would ya sebagai modal pindah depan, terus ini subjek, tambah like to, dan do-nya adalah verb one, tanpa s atau es. What would you like to do on the long weekend? Apa yang mau kamu lakukan di long weekend? Terus Riri bilang nih, I have made a plan with my mother about what to do on this long weekend. We are going to practice baking cookies. Nah, yang ini Riri ngomong nih, I have made a plan. Saya sudah membuat a plan, udah buat rencana. Kalau udah punya rencana, berarti pakainya be going to. We are going to practice baking cookies. Kita mau belajar membuat cookies. Kenapa pakai are be-nya? Karena subjeknya adalah we. Next, Santi ngomong, that sounds like a very good plan. Oh, kayaknya menyenangkan banget deh itu rencana kamu, gitu ya. Next, Bayu ngomong nih, are you going to bake choco chips cookies like the last time? Nah, kenapa di sini pakai be going to ya? Karena ini kan tadi membahas tentang prior plan, udah rencana kan, rencana yang udah dibuat sama Riri tadi, sama mamahnya gitu kan.
kamu mau, terus Bayu nanya, kamu mau buat choco chip cookies kayak yang terakhir dulu pernah kamu buat. Nah, ini posisinya karena dia bertanya, ingat be-nya pindah depan, terus ini subject, terus be, going to plus verb one. Bake-nya di sini adalah verb. Oke, terus Riri bilang, well yes, that is my favorite, but we will also try to make ginger cookies. Iya sih, itu choco chip cookies itu favorit saya maksudnya. Tapi kali ini kita mau nyoba buat ginger cookies, cookie apa sih namanya, kue jahe kayak gitu. Terus Santi ngomong, lucky you, beruntung banget kamu. Your mom is a real baker, isn't she? Mamamu tuh beneran seorang koki kayak gitu ya, atau apa sih namanya ya, orang yang pintar buat roti kayak gitu. Terus Bayu ngomong, haha, do you still want to stay home alone? Terus Bayu jadi nanya nih ke Santi, kamu beneran masih tetap pengen di rumah aja menghabiskan long weekend? Terus Riri nawarin nih, oh would you like to join me to learn baking cookies? Nah, inilah karena ini willingness Santi itu, Riri itu bertanya ke Santi, kamu mau nggak ikut aku belajar tentang dunia baking kayak gitu. Makanya di sini pakai would like to karena ini refers to I want, keinginan. Kamu ingin nggak sih belajar baking cookies sama aku, seperti itu. Makanya di sini pakai would like. Prinsipnya sama, models, subject, like to, tambah verb one. Terus Riri lanjutannya nih ngomong ya, you can come to my house. Kalau kamu pengen belajar baking cookies, kamu ke rumahku aja. Terus Bayu ngomong, it's a good idea. Oh, will you go fishing with me and my dad? Nah, Bayu juga nawarin nih, atau kalau kamu mau ikut aja sama aku sama ayah mancing kayak gitu. Terus Santi ngomong, I think I would like to bake cookies with Riri. Nah, karena ini si Santi akhirnya menunjukkan keinginan dia akhirnya memilih nih, aku lebih milih ikut Riri deh belajar baking daripada ikut Bayu yang tadi mau go fishing. Makanya dia pakainya would like to. I would like to bake cookies with Riri. Aku lebih memilih atau aku ingin belajar bikin cookies sama Riri. Thanks for inviting me, Riri. Makasih Riri, kamu udah ngundang saya. Terus Riri balas nih, no problem, I will tell you the time on Friday. Gak apa-apa, ikut aja. Nanti saya akan bilang sama kamu waktunya ya, jam berapa kita akan baking cookies pas hari Jumat. Jadi plannya Riri sama ibunya tadi mau baking cookies pas hari Jumat. Terus Santi ngomong, thanks a lot, I can't wait to join you. Makasih ya. Terus Bayu ngomong, have a nice long weekend everyone. Semoga weekend kali ini menyenangkan. Terus Riri sama Santi jadi juga ngomong, you too Bayu, kayak gitu ya. Nah, ini prinsipnya tadi ya, kalau dalam percakapan kita jadi lebih jelas membedakan kapan kita pakai be going to dan pakai would like to. Ingat, ini jadi jelas banget kalau be going to digunakan kalau kita udah punya rencana sebelumnya. Kalau would like to itu lebih mengekspresikan saya mau, saya ingin. Itu ya bedanya penggunaan be going to dan would like to untuk mengekspresikan intention. Well, that's all for today's materials. I hope you understand the differences between would like to and be going to, and now how to properly show your intention in English. If you have any further question, don't hesitate to comment down below. So, I'll see you soon, students. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!